Halo teman-teman, sekarang kami dari kelompok 1 akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam materi kali ini adalah yang pertama, sejarah jaringan syaraf tiruan. Yang kedua, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam munculnya jaringan syaraf tiruan. Dan yang ketiga, konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Yang pertama kita masuk pada sejarah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh neurofisiologis bernama Warren McCulloch dan logician bernama Walter Pitts. Namun, teknologi yang tersedia pada saat itu belum memungkinkan mereka untuk berbuat lebih jauh. Jaringan syaraf tiruan keluar dari penelitian kecerdasan buatan, terutama percobaan untuk menirukan fault tolerance dan kemampuan untuk belajar dari sistem syaraf biologi dengan model struktur low level dari otak. Jaringan syaraf tiruan sederhana pertama kali dikenalkan oleh McCulloch dan Pitts di tahun 1943. McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi threshold. Pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perseptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil iterasinya. Withrow dan Hopf pada tahun 1960 mengembangkan perseptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan yang dikenal sebagai aturan delta atau sering disebut kuadrat rata-rata kecil. Aturan ini akan mengubah bobot perseptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu, beberapa model jaringan syaraf tiruan lain juga dikembangkan oleh Kohonen pada tahun 1972 dan Hopfield pada tahun 1982. Pengembangan yang ramai dibicarakan sejak tahun 1990-an adalah aplikasi model-model jaringan syaraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata. Selanjutnya kita masuk pada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah jaringan syaraf tiruan. Dalam perkembangan jaringan syaraf tiruan, ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut mengambil peran penting. Di antaranya ada Walter Pitts. Walter Pitts sendiri lahir pada tanggal 23 April 1923 di Amerika. Walter Pitts berhasil menyelesaikan pendidikan pada Universitas Chicago. Yang kedua ada Teuvo Kalevi Konohen. Konohen lahir pada tanggal 11 Juli 1934 di Finland. Konohen berhasil menyelesaikan pendidikan pada University of Technology di Helsinki. Lalu ada Frank Rosenblatt. Rosenblatt lahir pada tanggal 11 Juli 1928 di New York, Amerika Serikat. Rosenblatt berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Cornell. Lalu ada Bernard Withrow. Withrow lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1929 di Amerika dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Institut Teknologi Massachusetts. Apa itu JST? JST adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan kecerdasan buatan yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf tiruan. JST mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis masa lalu. Sistem jaringan saraf tiruan sendiri memiliki kemampuan dalam hal menyimpan informasi, menggunakan informasi yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan, dan menarik kesimpulan, beradaptasi dengan keadaan baru, dan berkomunikasi dengan penggunanya. Kemudian, kita akan lihat konsep dasar dari jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi, sama seperti otak manusia yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah terstruktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh.
Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Jaringan saraf tiruan sendiri berkembang secara pesat pada beberapa tahun terakhir. Konsep dasar jaringan saraf tiruan atau disebut JST adalah suatu metode pembelajaran yang diinspirasi dari jaringan sistem pembelajaran biologis yang terjadi dari jaringan saraf neuron yang terhubung satu dengan lainnya. Ini merupakan gambar dari susunan syaraf pada otak manusia yang merupakan sebuah gambaran jaringan saraf tiruan yang diinspirasi dari suatu syaraf otak manusia. Pada gambar ini bisa dilihat, teman-teman, bahwa setiap sel saraf memiliki satu inti sel, yaitu nukleus, yang berperan sebagai pusat dalam proses suatu rangsangan. Setiap informasi yang masuk itu akan diterima oleh rambut-rambut sel yang kita sebut adalah dendrit. Kemudian dijumlahkan di dalam nukleus dan dikirimkan melalui batang sel. Batang sel di sini disebut akson. Dari akson dikirim ke dendrit akhir, yang dimana dendrit akhir ini bersentuhan dengan dendrit dari neuron yang lain. Seperti itu prinsip kerjanya, teman-teman. Berikut ini adalah gambar model JST sebagai tiruan dari neuron biologi. Pada gambar, algoritma JST sinyal masukan yang dinotasikan dengan X1, X2, sampai Xn dikalikan dengan sejumlah bobot W, W1, W2, sampai dengan Wn, dan dijumlahkan dengan bobot bias B, sehingga diperoleh sigma X1 W1 dijumlahkan dengan B. Hasil perkalian dan penjumlahan A akan diaktifkan menggunakan fungsi aktivasi F tertentu untuk mendapatkan keluaran jaringan Y. Pemilihan fungsi aktivasi disesuaikan dengan tujuan dan tipe data keluaran yang diinginkan. Cara kerja jaringan syaraf tiruan atau JST. 1. Pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar. 2. Kekuatan hubungan antar sel saraf yang dikenal sebagai bobot-bobot sinapsis yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Hal-hal yang menentukan adanya JST. 1. Pola hubungan antar neuron yang disebut arsitektur jaringan. 2. Metode untuk menentukan bobot penghubung yang disebut metode training atau learning. Yang ketiga, fungsi aktivasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Aplikasi JST. 1. Pengenalan pola. 2. Jaringan syaraf tiruan dapat dipakai untuk mengenali pola, misalnya huruf, angka, suara atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Yang ketiga, signal processing. Yang keempat, jaringan syaraf tiruan atau model Adeline dapat dipakai untuk menekan noise dalam saluran telepon. Yang kelima, peramalan. Sekian materi jaringan syaraf tiruan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.